Siapa yang tidak mengenal Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali? Beliau pernah memberikan satu solusi yang luar biasa bagi mereka yang dalam keadaan kritis ekonomi, bagi mereka yang dalam keadaan kritis keuangan, dalam keadaan fakir dan sangat tidak berdaya. Apa yang diajarkan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di dalam mengatasi kritis ekonomi, di dalam mengatasi kritis keuangan? Maka saksikan video saya kali ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba' wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, sahabatku sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita sekalian selalu mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang selalu mendapatkan kasih sayang dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mengetengahkan salah satu ijazah agung dari beliau Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, atau yang kita kenal dengan sebutan Imam Ghazali. Beliau menerangkan, memberikan satu solusi jalan keluar bagi orang-orang yang dalam keadaan kritis, dalam keadaan terdesak, baik urusan ekonomi, baik urusan apapun.
seseorang yang terdesak, khususnya dalam urusan ekonomi, keuangan, maka Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali memberikan satu ijazah yang cukup cemerlang, yang cukup ampuh, yang cukup mustajabah di dalam rangka untuk mencari rezeki Allah, untuk mencari pertolongan Allah, untuk mendapatkan ma'unah, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku sekalian, beliau memberikan ijazah untuk membaca ayat kursi. Ayat kursi merupakan ayat yang ke-255 di dalam surah Al-Baqarah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat kursi memiliki keagungan yang sangat luar biasa di dalam Al-Quran. Ayat ini dianggap sebagai ayat yang paling agung, yang memiliki banyak keutamaan bagi mereka, bagi siapa saja yang mampu membaca dan mengistiqomahkan di dalam bacaannya. Ayat kursi dipercaya dapat memberikan perlindungan, dapat memberikan ketenangan, dan dapat mendapatkan keberkahan hidup bagi mereka yang mampu istiqomah untuk membacanya. Ayat kursi dapat melindungi seseorang dari gangguan setan dan jin, terutama di saat tidur. Seseorang yang mendawamkan ayat kursi, yang membaca ayat kursi dengan istiqomah dan dibaca sebelum tidur, maka dia akan dijaga oleh malaikat Allah hingga pagi hari. Seseorang yang mampu mendawamkan, membaca istiqomah ayat kursi secara rutin setelah salat wajib, maka dapat menjadi sebab dimasukkannya seseorang di dalam surga. Ayat kursi juga membawa keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam berbagai aspek kehidupan, di dalam mengatasi berbagai masalah di dalam kehidupan. Seseorang yang membaca ayat kursi dengan istiqomah, maka Allah akan memberikan kekuatan baginya. Allah akan memberikan ketenangan hati, ketenangan di dalam kegelisahan, dan ketenangan di dalam kecemasan. Inilah satu faedah, satu bukti yang agung bahwa ayat kursi mempunyai fadilah, keutamaan. Seseorang yang membaca ayat kursi sebelum dia berdoa, maka doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang berdoa dengan penuh keyakinan dan keikhlasan, dan sebelumnya membaca ayat kursi, maka doanya akan mudah dikabulkan oleh Allah. Ayat kursi juga diyakini dapat membantu membuka pintu-pintu rizki dari segala arah dan dapat meningkatkan keberkahan rizki. Seseorang yang sanggup mendawamkan membaca istiqomah ayat kursi akan dapat mampu meningkatkan derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang sanggup membaca istiqomah ayat kursi akan dapat mampu mengatasi kesulitan, akan dapat mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi di dalam kehidupan. Tentunya semuanya ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat kursi dianggap sebagai ayat yang paling unggul dan tinggi nilainya di dalam Al-Quran.
Ayat kursi dapat menjadi perisai spiritual, dapat menjadi perlindungan untuk melindungi dari segala godaan dan kejahatan setan. Membaca ayat kursi secara rutin dapat membantu meningkatkan koneksi spiritual, dapat meningkatkan hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang membaca ayat kursi di dalam rumah, maka seluruh isi rumah akan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama apabila ayat kursi dibaca ketika memasuki sebuah rumah. Sahabatku sekalian, kembali kepada ijazah yang diberikan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau memberikan satu ijazah ayat kursi jika dalam keadaan terdesak, benar-benar dalam keadaan sulit, terutama sulit keuangan atau ekonomi. Beliau mengajarkan, bacalah ayat kursi sebanyak 313 atau sejumlah bilangan Rasul. Membaca ayat kursi sebanyak 313 bagi mereka yang sudah biasa membaca, maka insya Allah tidak sampai 1 jam dia bisa menyelesaikan bacaan dengan sejumlah 313. Dibaca dengan syarat di tempat yang suci dan tidak dalam keramaian manusia. 2 syarat itu. Bacalah ayat kursi 313, kemudian di tempat yang suci dan tidak banyak manusia. Artinya bisa dibaca di dalam kamar tersendiri, di dalam masjid yang tidak ada manusia ketika itu. Artinya di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, di tempat yang jauh dari manusia. Sahabatku sekalian, membaca ayat kursi 313 insya Allah tidak akan terlalu lama. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dibaca 313. Kemudian setelah itu membaca doanya. Doa yang dibaca, Allahumma ja'alli burhanan yurithuni amanan wa anisni bika ala kulli matlub wa ashibni bi'auni inayatika fi naili kulli marhub ya qadir ya jalil ya qahir ya azim ya nasir kataballahu al-aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allahumma ja'alli burhanan yurithuni amanan wa anisni bika ala kulli matlub wa ashibni bi'auni inayatika fi naili kulli marhub ya qadir ya jalil ya qahir ya adim ya nasir kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Doa ini dibaca 7 atau 11 kali setelah membaca ayat kursi sebanyak 313. Ini dilakukan pada saat tengah malam lebih baik. Carilah tempat-tempat waktu-waktu yang mustajabah setelah maghrib. Tapi bacanya harus sendiri, misalkan di dalam kamar sendiri. Tidak boleh ada orang. Harus sepi dari seseorang. Harus sepi dari manusia. Ini satu solusi yang diberikan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Apabila dalam keadaan kritis betul, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan terpuruk, maka bacalah ayat kursi 313 beserta doa. Insya Allah doanya akan saya tulis nanti di akhir video saya. Akan saya tulis di akhir video saya, lengkap Arab dan Latinnya. Jadi sekali lagi, mari kita amalkan bagi mereka yang dalam keadaan kritis, dalam keadaan terpuruk benar, dalam keadaan terjepit, maka mintalah pertolongan
kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat kursi sebanyak 313. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang dimudahkan untuk mengamalkannya. Amalkan dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan, dan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga kunci sukses ini akan menghantarkan kita untuk bisa meraih terkabulnya doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu resep, salah satu ijazah agung yang diberikan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.